Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Yanti. Di sini saya akan menguji normalitas kolmografi. Baik, di sini saya sudah mempunyai data yang berjumlah 37. Kita akan mengcopy semua data. Setelah itu, kita akan memindahkan ke SPSS. Selanjutnya, kita ke variabel view. Selanjutnya kita ke bagian desimal. Kita ganti menjadi 0. Dan di bawahnya juga seperti itu. Dan di bagian name kita ganti menjadi X. Dan di bawahnya kita ganti menjadi Y. Dan di bagian label X kita beri nama religiusitas. Dan di bagian label Y kita beri nama agresivitas. Selanjutnya kita ke data view. Sebelum kita mencari nilai signifikan, kita harus mencari nilai residual dua variabel terlebih dahulu. Kemudian kita ke analisis. Kemudian kita ke regression. Selanjutnya ke linear. Lalu kita tindis agresivitas. Kita pindahkan ke independen. Dan kemudian religiusitas kita pindahkan ke dependen. Kemudian kita save. Dan selanjutnya kita klik unstandardized. Dan kita klik continue dan OK. Baik, jika muncul tampilan ini langsung saja kita close. Inilah hasil residualnya. Baiklah, di sini saya sarankan kepada saudari saya untuk melanjutkan mengenai uji normalitas kolmograf. Baik, perkenalkan, nama saya Ines Kirana Dewi. Di sini saya akan menjelaskan uji normalitas kolmograf Smirnov. Di sini kita sudah mempunyai nilai residual yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan di sini kita akan menggunakan metode kolmograf Smirnov. Caranya, yang pertama kita klik analis. Kemudian kita ke non-pragmatic test. Lalu ke 1 sampel KS, lalu kita klik, kemudian kita klik unstandardized residual, lalu kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian kita pastikan bahwa checklist normal ini telah terchecklist, lalu kita klik OK. Nah, di sini telah menampilkan one sample kolmograf Smirnov. Di sini kita simpulkan bahwa nilai residual 0,010 lebih dari 0,5, maka nilai residual kita telah lebih berdistribusi normal. Baiklah, itulah tadi penjelasan terkait uji normalitas Smirnov yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai uji linearitas division from linearity. Saya serahkan kepada saudari Niar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niar, saya dari kelompok 2.
Di sini saya akan menjelaskan menguji uji linearitas division from linearity. Di sini saya sudah mempunyai data, kemudian kita copy. Kemudian kita masuk ke SPSS. Kemudian kita Ctrl V. Kemudian kita masuk ke variable view. Di sini namanya kita ganti menjadi X dan Y. Di sini desimalnya kita ganti menjadi 0. Begitu juga dengan Y. Kemudian labelnya kita tulis religiositas dan agresivitas. Kemudian kita masuk ke analis. Kemudian kita masuk ke compartments. Di sini religiositas kita pindahkan ke layer of 1 dan agresivitas kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita klik options. Kemudian kita checklist di test for linearity. Kita checklist, kemudian kita continue. Kemudian kita klik OK. Akan tampil seperti ini. Kemudian akan dijelaskan oleh saudari Perayana. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Perayana. Di sini saya akan menjelaskan uji realinitas deviation from linearitas. Pada hasil means ANOVA table, di sini kita bisa lihat deviation from linearities bagian signifikan yaitu 0,80, sedangkan dasar pengambilan keputusan jika nilai signi deviation from linearities lebih besar maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas variabel serikat. Jadi hasil 0,80 lebih besar dari 0,05. Maka otoritas hubungan di antara variabel ini jadinya linear. Berikut penjelasan saya tentang uji realinitas deviation from linearities. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Prasetyo yaitu uji regresi linear sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Salurapang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi linear sederhana, yang mana di sini saya sudah menyiapkan dua tabulasi hasil dari dua variabel, jadi variabel X dan juga variabel Y. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita copy semua angka ini. Kita copy, kemudian kita masuk di aplikasi SPSS. Kemudian kita salin. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kemudian kita ke variable view. Nah, di sini untuk name-nya kita ganti dari var001 menjadi X. Kemudian yang di bawah juga kita ganti menjadi Y. Nah, untuk desimal X yang dari 2 kita hapus, kemudian kita ganti menjadi 0. Begitupun di desimal variabel Y. Kemudian untuk label dari X kita beri nama religiositas.
Kemudian di label Y kita beri nama agresivitas. Nah, setelah kita rubah namanya, kemudian kita kembali ke data view. Nah, setelah kembali ke data view, kita klik kembali lagi ke analis. Setelah kita klik analis, kemudian kita klik regression. Kemudian kita pilih linear. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik agresivitas, kita pindahkan ke independen. Kemudian religiusitasnya kita pindahkan di independen. Kemudian kita oke. Nah, setelah kita oke, maka akan muncul kemudian hasil dari regresi linear sederhana. Nah, hasil dari regresi linear sederhana ini kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizka. Jadi, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait uji hasil agresi linear sederhana. Di sini hasil tabel ANOVA pada nilai signifikasi yaitu 64. Otomatis variabel X itu memiliki pengaruh terhadap pada variabel Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tabel ANOVA pada input tersebut diketahui bahwa nilai F dihitung sama dengan 192 dengan tingkat signifikasi terbesar lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel religiusitas atau kata lain pada pengaruh variabel agresivitas Y. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai hasil uji regresi linear sederhana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.